Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Herdiansyah dari kelas Manajemen 1D dengan NPM 210119. Dengan hormat saya sampaikan kepada dosen saya, yaitu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan unsur-unsur dalam manajemen. Apa sih manajemen itu? Jika membahas mengenai materi pengantar manajemen, maka bisa dimulai dari pengertian atau definisinya, yaitu dari definisi manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang bertujuan untuk mencapai suatu target sekaligus mampu memaksimalkan efisiensi dari berbagai aspek, baik itu tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Dilihat dari asal kata, manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang memiliki arti mengurus atau melakukan tata laksana, sehingga manajemen membantu seseorang untuk mampu mengatur, membimbing, maupun memimpin suatu kelompok atau bawahan untuk mencapai suatu tujuan atau target bersama-sama. Setelah memahami pengertian dari pengantar manajemen, maka selanjutnya adalah mengetahui fungsinya. Apa sih fungsi manajemen itu? Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, yaitu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis secara efektif pada waktu atau masa mendatang, sehingga strategi dalam mengatur atau organisasi mencapai tujuan perlu ditetapkan di masa awal. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian, yaitu proses dalam menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalisasi kepada faktor fisik atau aktivitas atau suatu kegiatan dapat dilaksanakan, disatukan, dan juga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan, yaitu berfungsi dalam menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar dilaksanakan. Lewat fungsi ini, manajemen bisa membantu mengarahkan sesuatu tindakan dari sekelompok orang atau tim di dalam suatu organisasi perusahaan, supaya bisa melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi yang keempat adalah pengkoordinasian, yaitu sesuai dengan namanya, manajemen juga berfungsi sebagai media untuk mengkoordinasikan semua aktivitas karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Untuk yang kelima adalah fungsi pengawasan. Fungsi terakhir dari manajemen atau penghantar manajemen adalah sebagai pengawasan. Manajemen ternyata juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan suatu organisasi yang dilakukan oleh tim karyawan di dalamnya. Pengawasan ini sangatlah penting untuk mengetahui kinerja masing-masing karyawan yang sudah baik atau belum. Ilmu mengenai manajemen
manajemen bukanlah jenis ilmu yang bisa diterapkan oleh satu atau dua orang, melainkan sekelompok orang, sebab perlu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki suatu organisasi agar memberi manfaat yang maksimal. Selain itu, memastikan semua sumber daya ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. Menggunakan banyak sumber daya sekaligus tentu butuh ilmu dan keterampilan yang tepat. Semua ini akan dipelajari di dalam manajemen, sehingga praktek atau pelaksanaan ilmu manajemen sendiri akan melibatkan banyak unsur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam manajemen. Unsur yang pertama adalah manusia. Manusia menjadi unsur pokok dan yang paling berpengaruh dalam penerapan ilmu manajemen. Sebab pada hakikatnya manusialah yang bisa menetapkan tujuan atau target dan kemudian berusaha untuk mencapainya. Yang kedua adalah uang. Unsur yang kedua adalah uang, sama pentingnya dengan unsur manusia dalam menerapkan ilmu manajemen. Sebab uang ini akan memberikan jalan dan sejumlah fasilitas bagi manusia untuk melaksanakan strategi pencapaian atau tujuan. Nah, unsur yang ketiga apa sih? Untuk unsur yang ketiga adalah bahan. Bahan ini bisa diartikan pula sebagai bahan baku. Bahan baku sangat penting untuk disediakan atau dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Semakin terjamin jumlah dan kualitasnya, maka semakin terjamin pula kualitas produk dan jasa yang disediakan. Unsur yang keempat adalah mesin, yaitu semua jenis alat atau mesin yang digunakan manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan, dan pekerjaan tertentu sudah diatur dalam perencanaan manajemen, biasanya tidak bisa dilakukan secara manual. Nah, yang kelima adalah metode. Metode merupakan suatu teknik atau strategi dan cara yang perlu ditempuh untuk membantu mengkoordinasikan semua sumber daya di dalam suatu organisasi. Unsur yang keenam adalah pasar. Unsur penting terakhir di dalam ilmu manajemen adalah pasar. Pasar menjadi tempat di mana barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan melalui proses yang panjang mendapatkan pembeli. Pasar yang jelas dan dalam kondisi sehat akan memastikan semua yang diproduksi laku terjual. Yang ketujuh adalah informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Unsur-unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Setiap unsur-unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Manajemen tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kelima unsur tersebut.